Ayo, 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 siapa yang lagi demen nonton drama Cina ini ya, Lizan dan Zhongran. Nah, kalian pasti tahu ya, di film ini Lizan itu diceritakan sebagai seorang karakter yang masuk ke medan perang dan pada akhirnya dia menderita PTSD. Nah, apa itu PTSD? PTSD adalah Post Traumatic Stress Disorder atau gangguan stres pasca trauma. Nah, kejadian ini teman-teman dipicu ketika teman baiknya itu meninggal karena menyelamatkan dia dari serangan bom. Nah, itu merupakan suatu kondisi yang membuat Lisan itu sangat tidak nyaman ya. Nah, selain kejadian traumatik ya, bisa juga terjadi pada orang yang memiliki gangguan mental pada keluarga. Jadi mungkin turunan. Dan mungkin juga bisa terjadi pada seseorang yang memiliki kepribadian bawaan seperti seorang temperamen tukang marah-marah. Nah, kalian bisa baca di sini ya, PTSD itu selain karena perang ya, bisa juga terjadi karena kecelakaan, bencana alam, bullying, kekerasan fisik, pelecehan seksual, atau prosedur medis tertentu, misalnya sebuah operasi atau suatu penyakit yang mengancam nyawa. Nah, gejala dari PTSD ini adalah mengingat peristiwa traumatis ya. Jadi bisa berupa sebuah mimpi atau jika ada suatu kejadian mirip, dia pasti akan mengingat reka adegan kembali. Yang kedua, kecenderungan untuk mengelak. Ya, ini seperti yang dilakukan Lisan bahwa dia menarik diri dari area medan perang ya. Jadi suatu kondisi yang serupa dia itu nggak mau datang. Nah, apalagi waktu dia itu latihan sertifikasi ya, ngelihat bom yang dirakit-rakit, padahal itu bom cuma main-main, dia itu sampai panik dan keringat dingin. Yang ketiga, memiliki pemikiran dan perasaan negatif. Jadi kayaknya gara-gara ini saya sudah nggak bisa deh, karena saya itu merasa berhutang nyawa kepada sahabat baik saya. Yang keempat adalah perubahan perilaku dan emosi. Ya, jadi orangnya menjadi sulit tidur ya. Terus ada suatu kejadian yang kalau misalnya lagi kumat, diganggu, dia akan marah. Kapan ciri-cirinya seorang penderita ini harus dibawa ke dokter? Ya, apabila peristiwa traumatik ini mengganggu aktivitas harian dan apabila berlangsung selama 1 bulan atau lebih dan tidak ada solusi untuk mengatasi. Bagaimana diagnosa PTSD itu bisa ditegakkan? Ya, yang pertama dari korban itu menceritakan peristiwa traumatik mana yang bisa menyebabkan dia. Kalau yang di Lisan ini ya jelas ya, karena tragedi pengeboman dan teman baiknya itu meninggal di depan matanya. Yang kedua adalah menyaksikan peristiwa traumatik yang menimpa orang lain. Jadi dia itu jadi parno dan takut-takutan. Yang ketiga juga bisa karena mendengar bahwa orang yang terdekat, mungkin keluarga kandung, keluarga inti ya, kalau di film ini ya teman baiknya ya, mengalami peristiwa traumatik sampai meninggal. Yang keempat adalah berulang kali terbayang-bayang pada kejadian traumatik yang terjadi secara tidak sengaja. Nah, hal ini bisa diobati, jadi nggak usah takut ya. Tujuannya dari pengobatan PTSD ini adalah untuk meredakan respon emosi pasien dan juga untuk mengajarkan kepada pasien bagaimana cara mengendalikan diri ketika serangan traumatik itu terjadi. Di bawah ini adalah beberapa contoh terapi ya yang nggak perlu obat. Tapi kalau misalnya masih belum bisa teratasi dengan baik, pasti disarankan untuk minum obat. Nah, ini adalah beberapa contoh obat yang biasanya direkomendasikan ya. Kalian pasti lihat ya, kalau misalnya Zhongran sendiri juga lagi minum obat dan biasanya nanti dosisnya juga akan di tapering off. Artinya kalau misalnya gejalanya sudah membaik, bisa diterima dengan baik, diatasi dengan baik, dosisnya juga akan dikurangi dan lama-lama kalau misalnya memungkinkan bisa dilepas obat. Nah, ada beberapa komplikasi PTSD ya, bisa berkembang menjadi diagnosa yang lain ya, bisa cenderung depresi, bisa gangguan makan, gangguan kecemasan, bisa menjadi pecandu alkohol atau penyalahgunaan nafsa.
Nah, cara pencegahan PTSD kalian bisa baca di sini ya. Namun biasanya tak semudah itu untuk membuat seorang PTSD itu buka mulut ya. Sampai biasanya dia benar-benar tertekan, atau mungkin punya temen yang sekiranya mirip baru biasanya dia cerita. Makanya biasanya orang yang kena PTSD ini ujung-ujungnya biasanya pasti ketemu dokter duluan sih biasanya. So, sampai sini udah paham ya, di drama Cina pun kita bisa belajar banyak edukasi. So, kalian punya movie apa yang sekiranya mau dibahas dan berhubungan dengan medis?